Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. Oh. Perkenalkan, nama saya Khalid Reza Prayoga. Saya kelas B Manajemen Stanley, nomor NPM 10120153. Di sini saya akan mereview atau merangkum lagi dari apa yang telah saya pelajari untuk melengkapi tugas TS pelajaran agama Islam. Pertama di sini tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berasal dari kata amanah, artinya percaya atau menerima. Lawan kata adalah kafra, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang-orang beriman disebut mukmin. Orang yang menolak atau menutupi diri dari kebenaran disebut kafir. Kumpulan orang-orang menolak kebenaran disebut kafirin. Al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Perwujudan Islam diawali dari pelaksanaan syahadatain, kemudian penegakan akimu, sholat, pengelolaan zakat, pelaksanaan haji, dan pelaksanaan saum. Urutan atau tahapan ini kemudian disebut arkanu al-Islam. Rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 bagian. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitabullah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada takdir Allah. Iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat. Allah dijadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya dan tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Senantiasa mengerjakan semua perintahnya, terus-menerus bertasbih kepada Allah siang dan malam. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah, dan Allah membebankan kepada mereka berbagai tugas yang berbeda-beda. Allah berfirman, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kemudian malaikat-malaikat. Quran Surat Al-Baqarah 177. Dan yang berikutnya iman kepada kitabullah. Iman kepada kitabullah adalah mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Iman kepada kitab yang diwahyukan oleh Allah merupakan salah satu fondasi dalam ajaran Islam. Kepercayaan ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Bagi umat Islam, kepercayaan kepada Al-Quran pada saat yang bersamaan juga mesti mempercayai kitab-kitab yang lain juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kitab-kitab Allah. 1. Al-Huda, petunjuk dan pedoman hidup. 2. Al-Bayan, penjelasan dan pelajaran. 3. Al-Kitab, dasar dan sumber hukum. 4. Al-Furqan, pembedaan antara yang hak dan yang batil. 5. Al-Furqan, pembedaan antara Al-Jikru atau peringatan. 6. Al-Shifa, penyembuhan penyakit yang ada dalam dada. 7. Al-Rahmah, pemberian Allah, wujud kasih sayangnya kepada manusia. Dan yang terakhir, Al-Busyra, kabar gembira khusus bagi orang-orang yang beriman. Manusia yang dapat kewenangan dari Allah untuk penegakan. 1. Kewenangan Rasulullah memberi keputusan. 2. Memberi pengampunan.
3. Menetapkan hukum. 4. Pemberi legitimasi. 5. Pemberian keputusan perang atau damai. Beriman kepada Rasulullah adalah mengakui dan menerima fungsi dan wewenang Rasulullah dengan cara mengikutinya dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling maka kami mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa. Dan yang selanjutnya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah ciri orang muttaqin. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah iman kepada hari akhir. Orang-orang kafir beriman kepada hari akhir hanyalah sebatas pengakuan lisan saja. Takdir atau iman kepada takdir Allah adalah ketentuan Allah, baik buruk maupun baik. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang menjadi muslim adalah pilihannya, begitu juga menjadi kafir, munafik, musyrik, fasik adalah pilihannya, karena Allah telah menentukan jalannya. Inilah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang ketetapannya berlaku kepada setiap makhluknya termasuk manusia. Beriman kepada ketentuan qadar dan qadar Allah. Untuk selanjutnya, fungsi syahadatain. Fungsi adalah kegunaan atau manfaat suatu hal. Fungsi biasanya digunakan untuk kata benda, sedangkan untuk kata kerja, fungsi berarti pengaruh syahadatan. Dalam bahasa Arab termasuk kalimat isim, kata benda, yaitu isim masdar, atau kata kerja yang dibendakan. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang, terhadap kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Nabi dan Rasul, syahadat sebagai kalimat yang diperjuangkan, dan kalimat inilah yang menggerakkan dakwah Nabi dan Rasul. Akhir sekali, dengan syahadat tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun iman, dan syahadatain ini menjadi inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu, sebagai penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah: 1. Pintu masuknya ajaran Islam. 2. Intisari ajaran Islam. 3. Dasar-dasar perubahan menyeluruh. 4. Hakikat dakwah para rasul. Dan 5. Keutamaan yang besar. Kemudian kholaso taklim Islam, atau kepahaman muslim terhadap Islam tergantung kepada kepahamannya terhadap syahadat. 3 prinsip syahadat. 1. Pernyataan la ilaha illallah merupakan penambahan atau ibadah kepada Allah sahaja. 2. Menyebut Muhammad Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti minhajiyah. 3. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Dan kemudian asasul inqilab, syahadatan dapat merubah manusia dalam beberapa aspek, seperti keyakinan pemikiran maupun jalan hidupnya. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadat, sehingga yang bodoh menjadi pandai, yang
yang kufur menjadi beriman, dan yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Ada perbedaan penerimaan syahadat pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadat secara bahasa dan pengertian. Sikap konsisten terhadap syahadat tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. Hakikat dakwah Rasul. Setiap Rasul dari Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW membawa misi dakwah adalah syahadah. Lalu dakwah Rasul membawa umat kepada pengabdian Allah saja. Fadailul ad-din, banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ganjaran dapat berupa material dan moral, misal kebahagiaan di dunia dan akhirat, rezeki yang halal, dan keutamaan lainnya. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu untuk sekian penjelasan dari saya untuk melengkapi tugas UTS pelajaran agama Islam. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and